Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrid Relita Nome, NIM 2003020071, kelas 1C, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial, baik itu hubungan interaksi antara individu dengan kelompok dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Sejarah munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Istilah sosiologi muncul pertama kali pada tahun 1839. Sosiologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu socios yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Dengan harapan bahwa tujuan sosiologi adalah untuk menemukan hukum-hukum masyarakat dan menerapkan pengetahuan itu demi kepentingan. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat dan masyarakat tanpa kebudayaan. Menurut Melville J. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Stella Semarjan dan Selman Semardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Secara umum, kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kebudayaan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, unsur budaya universal. Unsur budaya universal meliputi yang pertama, sistem bahasa. Sistem bahasa dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, sifat dan tingkah laku sesama manusia hingga tubuh manusia. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem yang muncul atas kesadaran manusia. Mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang keempat, sistem teknologi. Mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sistem ekonomi. Dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keenam, sistem religi. Sistem di mana manusia memenuhi percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya, misalnya agama atau kepercayaan. Yang terakhir, sistem kesenian. Sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitas. Yang kedua, unsur normatif. Yang pertama, unsur penilaian baik buruk. Yang kedua, unsur perintah boleh, tidak boleh, dan larangan. Unsur yang ketiga, unsur kepercayaan, selamatan, ritual. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat yang disebut model personality. Sebagai besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti. Bersifat normatif, kebudayaan menentukan cara bertindak,
cara berpikir, cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. Menurut William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan, cara yang lazim dan wajar yang dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Yang kedua, tata kelakuan, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan dan melarang yang lain. Yang ketiga, lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang keempat, hukum, tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Yang kelima, nilai, gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Relatif kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan contoh relativisme kebudayaan. Bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Batak dan di Filipina adalah baik. Sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Nah, bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu tertentu menjadi bagian masyarakat. Peter L. Berger yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi. Ya, teori yang pertama, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat dan pengambilan peran. Teori yang kedua, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, dan diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, itu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Macam-macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Merupakan bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan di sekitar keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamik menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, atau antara individu dan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, imitasi atau peniruan. Yang kedua, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain. Yang ketiga, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Yang keempat, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan dibedakan menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk interaksi sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antar anggota dan anggota masyarakat, dan dibedakan menjadi 4, yaitu persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik. Aspek dalam peran. Seorang tidak dapat mengisi suatu peran
dengan senang dan sukses tanpa diasosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, mempelajari peran sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap perasaan dan berharap-harap sesuai dengan peran-peran tersebut. Macam-macam status. Nah, yang pertama status yang diberikan. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu sejak lahir. Status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya oleh kelas sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap kepercayaan, nilai, dan moral perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, yang ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat. Macam-macam stratifikasi. Berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu stratifikasi tertutup. Apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Yang kedua, stratifikasi terbuka. Apabila setiap anggota masyarakat menduduki status yang berbeda dari orang tuanya, contohnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi kuadratnya atau jabatannya. Nah, berdasarkan cara memperoleh status yang diperoleh dalam pendidikan, bidang ekonomi, bidang pekerjaan, berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh secara alami, berdasarkan perbedaan usia, berdasarkan senioritas, berdasarkan keanggotaan dan kelompok tertentu. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dan stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan. Para individu atau kelompok yang melakukan pengalihan posisi sosial disebut dengan istilah mobilitas sosial. Mobilitas yang pertama, mobilitas vertikal, mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah. Mobilitas literal mengacu pada perpindahan geografis antar lingkungan setempat, kota, dan wilayah. Masih berkaitan dengan mobilitas sosial, dapat terjadi mobilitas sosial intragenerasi atau antar generasi. Dimensi stratifikasi sosial. Menurut Karl Marx, ada dimensi ekonomi menurut Max Weber dan dimensi ekonomi sosial dan politik. Terjadinya stratifikasi dan stratifikasi memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat. Dampak stratifikasi merupakan perbedaan stratifikasi menyebabkan perbedaan gaya hidup, yaitu perilaku. Stratifikasi dan peluang hidup. Dalam buku Kelas Status Power merangkum berbagai pemikiran tentang perbedaan perilaku kelas. Perbedaan kelas melahirkan perbedaan, yaitu fertilitas, tingkat harapan hidup bayi, waktu lahir, kestabilan keluarga, kesehatan mental, perilaku seks, kehidupan beragama, mode, dan sikap politik. Kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kesimpulan individu dan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah kelompok orang yang telah mapan yang ditandai dengan sering terjadinya interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok. Kelompok sosial dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis, membagi
dan membagi kelompok menjadi yang pertama kelompok asosiasi, yang kedua kelompok asosial, yang keempat kelompok masyarakat, dan yang ketiga kelompok masyarakat, dan yang keempat kelompok statistik. Demikian sedikit penjelasan tentang pengantar sosiologi. Mungkin ada kekurangan dalam pembacaan, saya minta maaf dan terima kasih.